Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mizarudin. Saya adalah peserta PPG atau mahasiswa PPG dari UIN Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendalaman materi di modul 1, yaitu KB3 dan KB4, yaitu tentang teori belajar dan pembelajaran, di mana ada konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Di sini ada butir refleksi beserta respon serta jawaban. Kemudian pembelajaran dalam konteks pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan karakter peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan tujuan pendidikan nasional sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Profil pelajar Pancasila mencakup 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Prinsip-prinsip pembelajaran untuk mencapai profil ini adalah yang pertama yaitu berbasis pada peserta didik, yaitu menanamkan kesejahteraan kepada peserta didik melalui karakter, pengetahuan, dan kompetensi, menghormati hak peserta didik untuk belajar, membuat pembelajaran bermakna dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran inklusif untuk peserta didik dengan berbagai perbedaan, berorientasi kepada kapasitas belajar peserta didik, mendorong pola pikir pertumbuhan atau growth mindset untuk motivasi belajar yang tinggi, melibatkan self dan peer assessment untuk mengembangkan tanggung jawab dan kemampuan belajar mandiri, memiliki rasa kepemilikan terhadap proses belajar dengan guru sebagai fasilitator, mendukung perkembangan kognitif dan karakter holistik, menyeimbangkan pengembangan kognitif dan non-kognitif, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kesulitan, relevan dengan konteks, dan melibatkan mitra. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu lihat ada beberapa materi pada KB yang sangat sulit dipahami. Yang pertama adalah growth mindset, pengertian pola pikir pertumbuhan, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan motivasi belajar. Konsep ini mungkin memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana membangun pola pikir pertumbuhan pada peserta didik. Kemudian pembelajaran inklusif, ini memahami konsep pembelajaran inklusif dan bagaimana pendekatan ini mengakomodasi perbedaan kemampuan fisik dan mental dari peserta didik dengan memberikan layanan yang adil dan setara bagi semua peserta didik. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Konsep ini mencakup pengenalan serta peserta didik terhadap isu-isu global dan kebutuhan masa depan yang berkelanjutan, serta bagaimana pembelajaran harus membantu peserta didik mengembangkan pola pikir dan gaya hidup berkelanjutan. Pembelajaran student-centered, memahami bagaimana pendekatan berpusat pada peserta didik, berbeda dari pendekatan yang berpusat pada guru, di mana kebutuhan dan latar belakang peserta didik menjadi fokus utama dalam merancang pembelajaran. Kemudian ada lagi penerapan disiplin positif, memahami bagaimana disiplin positif diterapkan dalam konteks pendidikan dan bagaimana hal ini membantu dalam membentuk perilaku dan karakter peserta didik. Kemudian ada lagi ruang lingkup belajar yang positif, konsep lingkungan belajar yang positif dan aman bagi semua peserta didik, di mana setiap individu merasa nyaman untuk berpartisipasi dan berekspresi. Penggunaan asesmen formatif dan sumatif, memahami perbedaan antara asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran dan asesmen sumatif yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
Kemudian ada lagi pengenalan nilai-nilai Pancasila. Mengerti bagaimana pembelajaran harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Di sini daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pentingnya asesmen awal. Ini langkah penting dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Namun, teks tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana asesmen awal dilakukan. Jenis pertanyaan yang diajukan atau alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang potensi dan karakteristik peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Teks menyebutkan bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah tujuan, namun tidak memberikan contoh konkret tentang bagaimana guru dapat merancang pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan tahap perkembangan individu. Contoh-contoh strategi konkret seperti penggunaan pendekatan diferensiasi atau pembelajaran berbasis proyek dapat membantu membawa konsep ini menjadi lebih jelas. Kemudian ada lagi hubungan antara asesmen dan pembelajaran. Meskipun teks menjelaskan pentingnya hubungan antara asesmen dan pembelajaran, ada peluang untuk memberikan contoh konkret tentang bagaimana hasil asesmen formatif atau proses selama pembelajaran dapat membentuk penyesuaian pembelajaran dan memberikan pengaruh pada rencana pembelajaran berikutnya. Kemudian di sini banyak sekali miskonsepsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian di sini ada implementasi growth mindset. Pada bagian implementasi growth mindset, lebih baik jika teks memberikan contoh konkret tentang bagaimana guru dapat merangsang perkembangan pola pikir pertumbuhan pada peserta didik dan merancang aktivitas yang mendorong kemampuan mereka untuk mengelola pembelajaran secara mandiri. Dan masih banyak lagi yang bisa Bapak Ibu lihat sendiri di deskripsi yang saya paparkan di depan. Kemudian kita lanjut pada KB 4. Ini masih juga tentang teori belajar dan pembelajaran pada pembelajaran kurikulum K13. Seperti yang saya bacakan tadi di awal, bahwasanya kurikulum 2013 adalah panduan utama bagi pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan, dari dasar hingga menengah. Peraturannya ini tercantum pada Permendikbud nomor 81A tahun 2013 yang kemudian diperbarui dengan Permendikbud nomor 104 tahun 2014. Kurikulum 2013 menghadapi hambatan dalam implementasinya, mengakibatkan beberapa kali revisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, termasuk standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Di sini ada keterangan tentang SKL, RPP, dan sebagainya. Kemudian di materi pada KB yang sudah dipahami adalah rumusan SKL, KI1, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Bagian ini menggambarkan hubungan antara standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian masalah atau indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Ini melibatkan berbagai istilah dan konsep yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan pemahaman tentang pencapaian kompetensi siswa. Penerapan prinsip pembelajaran. Bagian ini mencakup prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013. Ada beberapa prinsip yang diuraikan seperti pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu, penekanan pada keterampilan aplikatif, dan lain-lain. Bagian ini mungkin memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep pendidikan dan pengembangan kurikulum. Penjelasan konsep merdeka belajar. Konsep ini memaparkan bagaimana pendidikan dalam kurikulum 2013 berusaha untuk memberikan lebih banyak kemerdekaan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Ini melibatkan pemaparan tentang perubahan dalam penilaian, peran guru, dan tujuan pendidikan yang lebih luas.
Contoh soal yang hot. Soal yang diberikan adalah contoh high order thinking skill yang menurut pemikiran analitis dan kritis menganalisis urutan langkah pembelajaran yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu bisa menjadi tantangan. Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran, saya tidak menemukannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.